Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyu Alfila dengan NIM 1919 1060 1010 dari program studi S1 Teknik Lingkungan, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Unpad. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang koreksi geometrik, georeferencing, dan rektifikasi. Saya juga akan melakukan tutorial rektifikasi. Nah, video ini saya buat untuk pemenuhan tugas mata kuliah praktikum perketaan dan aplikasi di ITS. Mari kita mulai ya. Nah, di sini ada 4 materi nih. Yang pertama ada teori koreksi geometrik, yang kedua ada teori georeferencing, yang ketiga ada teori rektifikasi, dan yang terakhir nih ada tutorial rektifikasi. Sebelum membahas koreksi geometrik, di sini saya akan membahas apa itu pengolahan citra digital. Nah, pengolahan citra digital ini harus melalui tahap-tahap pengolahan citra digital sebelum melakukan analisis. Pengolahan citra ini mutlak diperlukan agar tidak ada terjadi kesalahan pada saat analisis citra digital. Nah, pengolahan citra ini biasanya terdiri atas koreksi geometrik dan imagery. Salah satu pengolahan digital yang seperti sudah saya bilang tadi yaitu koreksi geometrik. Di sini nih kita akan membahas tentang koreksi geometrik. Yang pertama ada definisi dan yang kedua ada fungsi. Dari definisi ini sendiri, koreksi geometrik memungkinkan user untuk menyesuaikan sistem koordinat citra yang akan dianalisis. Sistem koordinat yang dipakai sesuai dengan sistem koordinat yang biasa dipakai di dalam aplikasi. Terus selanjutnya ada fungsi. Di fungsi ini yang menurut Sukojo dan Pustato 2002, mereka menyebutkan bahwa koreksi geometrik ini berfungsi untuk mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh gerak satuan penjelajah satelit, gerak perputaran bumi, dan faktor kelengkungan bumi yang mengakibatkan pergeseran posisi terhadap sistem koordinat referensi. Masih ada di teori koreksi geometrik. Yang ketiga kita akan membahas proses, dan yang keempat akan membahas tahapan. Pada proses itu sendiri, koreksi geometrik dilakukan dengan mentransformasikan posisi setiap piksel yang ada di peta terhadap posisi objek yang sama di permukaan bumi dengan memakai beberapa titik kontrol tanah. Lalu pada koreksi geometrik yang keempat di sini kita akan membahas tahapan. Yang mana tahap pertama adalah membuka aplikasi ArcGIS, yang kedua menyiapkan data file peta RDI yang akan dikoreksi, yang ketiga memasukkan data tersebut menggunakan fitur Add Data, keempat aktifkan toolbar georeferencing, yang kelima pilih 4 titik koordinat sebagai kontrol point seperti di daerah perpotongan pada bagian kiri atas, kiri bawah, kanan atas, dan kanan bawah. Lalu untuk yang keenam, icon add control point pada toolbar georeferencing. Untuk yang ketujuh, klik titik yang sudah dipilih. Dan yang ke-8, klik kanan untuk memilih opsi input X dan Y. Yang ke-9, memasukkan nilai X dan Y setelah diberi tangan tadi. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, ulangi titik-titik yang lain. Nah, kita tidak pada pembahasan tentang teori georeferencing. Input data raster memerlukan data raster yang sudah memiliki informasi geografis supaya bisa ditampilkan di dalam IDF di lokasi yang benar. Namun, seringkali kita memperoleh data raster yang tidak memiliki informasi geografis.
misalnya peta yang kita scan atau kita peroleh dari contohnya Google Maps. Sebelum data tersebut bisa digunakan dalam GIS, kita harus melakukan georeferensi terlebih dahulu. Di teori georeferensi ini ada dua, ada definisi dan kemungkinan georeferensi. Kita bahas yang definisi dulu ya. Pada definisi, georeferensi adalah proses memberi referensi spasial tertentu pada objek berkarakter atau image yang belum mempunyai acuan sistem koordinat. Untuk keperluan georeferensi image dibutuhkan beberapa koordinat titik kontrol atau titik ikat yang diketahui nilai koordinatnya sebagai bagian dari titik sekutu di image. Nah, selanjutnya koordinat titik kontrol lapangan ini misalnya dapat diperoleh dari grid peta scan, peta dasar yang akurat, dan punya referensi spasial atau survei GPS di lapangan. Terus selanjutnya ada beberapa kemungkinan georeferensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, image memiliki grid sistem koordinat geografis atau terproyeksi. Yang kedua, image memiliki grid sistem koordinat tetapi fitur-fitur spasial pembanding sesuai peta dasar yang kita miliki cukup lengkap. Yang ketiga, image memiliki grid sistem koordinat. Dan yang keempat, image tidak memiliki grid sistem koordinat, fitur-fitur spasial tidak ada atau kurang, atau image memiliki distort signifikan. Selanjutnya, kita berada pada pembahasan yang ketiga, yaitu kita akan membahas rektifikasi. Di sini ada definisi rektifikasi. Rektifikasi merupakan proses transformasi data dari data yang belum mempunyai koordinat geografis menjadi data yang akan mempunyai koordinat geografis atau georeferensi. Data yang sudah direktifikasi selanjutnya dapat ditumpang-susunkan atau di-overlaykan dengan beberapa data lain yang sudah terverifikasi terlebih dahulu. Seperti data raster atau image, contohnya seperti foto udara, peta satelit, atau peta scan dengan data spasial di dalam GIS. Masih pada pembahasan teori rektifikasi, di sini saya mempunyai beberapa alasan untuk melakukan rektifikasi ini. Nah, alasan-alasan untuk melakukan rektifikasi ini ada 8 poin. Yang pertama, untuk perbandingan sebuah sistem dalam beberapa aplikasi seperti perubahan yang terjadi atau permintaan kelembapan informasi. Misalnya nih, perbandingan citra yang diambil pada siang dan malam. Yang kedua, untuk membangun basis data sebuah pemodelan GIS. Untuk yang ketiga, untuk identifikasi sampel yang mengacu pada koordinat peta untuk membuat peta foto yang berskala vertikal. Yang kelima, untuk keperluan tumpang susun atau overlay sebuah citra dengan data vektor. Dan yang keenam, untuk membandingkan sebuah citra dalam berbagai skala. Yang ketujuh, untuk meningkatkan ketepatan hitungan jarak dan luas pada citra. Dan yang terakhir, yang ke-8, untuk membuat mozaik citra. Untuk selanjutnya, kita menuju ke dalam tutorial rektifikasi. Pada tutorial rektifikasi ini, kita memerlukan aplikasi ArcGIS. Oke, sekarang kita langsung menuju ke aplikasi ArcGIS ya. Next. Oke, kita sekarang sudah memasuki aplikasi ArcGIS. Nah, sebelum kita merektifikasi atau tutorial rektifikasi, ada beberapa hal yang harus kita teliti lebih dahulu. Yang pertama, di sini harus terdapat georeferencing, tools georeferencing. Nah, kalau di aplikasi kalian belum ada georeferencing ini, bisa kita temukan atau kita munculkan caranya. Kita menuju ke customize, lalu ke toolbar. Nah, di sini kita cari georeferencing ini, lalu kita klik centang.
Terus kenapa ini sudah ada tanda centang? Karena di saya sudah muncul tool georeferencing pada halaman yang depan tadi. Oke, lanjut kita memasukkan data. Nah, cara memasukkan data ini ada dua cara, ada langsung di layer atau di katalog. Yang pertama di layer dulu ya. Untuk masukkan data di layer ini kita mudah sekali, tinggal klik kanan lalu add data. Kalau loading kita tunggu dulu. Nah, misal hilang nih, nggak ada muncul tadi saat add data, kita kembali ke sini. Nah, sudah muncul. Setelah itu kita cari data yang akan kita masukkan pada R-map dengan cara yang pada umumnya. Lalu kita menuju cara memasukkan data yang ada di R Catalog. Yang pertama di folder connection. Nah, di folder connection ini kita klik. Nah, di folder connection ini ternyata belum ada folder yang terkoneksi. Maka dari itu saya akan mengkoneksikan folder terlebih dahulu. Yang pertama dengan cara klik kanan, connect to folder. Lalu kita cari foldernya. Folder saya ada di download dan ini peta bahan rektifikasi. Ini nama folder saya. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita cek terlebih dahulu apakah folder yang tadi sudah dikoneksikan terkoneksi dengan baik. Ternyata sudah ada, bisa kita lihat ada folder peta bahan rektifikasi. Untuk memunculkan petanya, kita bisa meminuskan tanda plus yang ada di sebelah tanda dokumen. Nah, lalu kita minuskan, kita klik. Oke, di sini terdapat petanya sudah. Lalu untuk memasukkan datanya, kita tinggal tarik peta ini ke layar. Oke, petanya sudah masuk. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari titik koordinat X dan Y dalam perpotongan pada peta pada sisi atas kiri, atas kanan, dan bawah kiri. Caranya adalah kita zoom in. Jadi kita lakukan dulu pada sisi yang sebelah atas kiri. Kita zoom. Nah, jika kurang besar kita bisa zoom lagi. Oke, terlihat di sini ada tanda plus. Lalu selanjutnya kita klik add control point. Nah, kita letakkan tanda plus ini di tanda plus yang ada di peta. Ini harus pas ya teman-teman, karena kalau melenceng datanya kurang akurat. Jadi kita harus paskan. Oke, kita klik kiri, kita klik kanan. Input X dan Y. Selanjutnya kita masukkan data X-nya adalah 828000. Lalu di sini data Y-nya 914000. Oke, kita klik OK. Nah, sudah. Lalu kita full extend terlebih dahulu. Kita lakukan langkah berikutnya sesuai dengan langkah yang pertama tadi. Kita zoom in, kita menuju sisi yang sebelah kanan atas. Kita zoom lagi. Nah, lalu kita add control point. Kita letakkan pada tanda plus ini. Klik kiri, klik kanan, dan input data X dan Y. Kita masukkan lagi X nya 832000.
dan Y-nya 9140000. Oke, sudah benar. Lalu kita klik OK. Kita menuju ke full extend lagi. Lalu kita zoom in sebelah kiri bawah. Kita zoom dengan langkah-langkah yang sama seperti tadi. Sampai terlihat tanda plus dengan jelas. Oke, tanda plusnya sudah jelas ya. Lalu kita klik add control point. Kita letakkan plus pada plus yang ada di peta. Kita klik kiri, klik kanan, input data X dan Y. Kita masukkan X-nya 828000. Selanjutnya Y-nya 9136000. Kita klik OK. Kita full extend lagi dan kita lakukan langkah yang terakhir dengan prosedur yang sama. Kita zoom in. Kita cari tanda plus. Jika kurang besar bisa dibesarkan lagi. Nah, ini terlihat. Lakukan langkah yang sama. Pastikan pas dengan tanda plus yang ada di peta ya. Kita paskan. Kita klik kiri, klik kanan, input X dan Y. X-nya ada 832000. Lalu Y-nya ada 9136000. Oke, benar. Lalu kita klik OK. Nah, kita kembalikan ke full extend. Untuk selanjutnya, setelah kita menemukan titik koordinat, kita cek pada view link table. Nah, di sini sudah terdapat data koordinat yang sudah kita cari tadi. Lalu kita auto adjust. Setelah auto adjust, nah di sini kan hilang nih. Oke, jangan khawatir kalau petanya tadi hilang. Kita menuju ke peta ini, lalu diklik kanan dan kita menemukan zoom to layer. Kita klik. Nah, petanya sudah muncul. Setelah peta muncul, kita harus mengunci dengan cara update georeferencing. Kita klik. Oke, kita tunggu. Nah, setelah kita update georeferencing atau menguncinya, tanda-tanda merah pada pada plus yang ada di peta tadi sudah hilang, artinya sudah terkunci. Nah, setelah terkunci ini sudah otomatis kesimpan di data kalian. Atau bisa juga kalian menggunakan cara setelah tadi kita auto adjust, itu kalian langsung pencet rectify. Nah, di situ di rectify nanti ada tulisan save, bisa kalian atur. Tetapi saya di sini memakai cara yang update georeferencing. Gitu, jadi sudah otomatis selesai. Oke, sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.